Pemirsa Khazanah, Bir Barhut atau sumur Barhut di wilayah Hadramaut, Yaman ini menjadi tempat yang sangat misterius. Sejak lama, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tempat ini diyakini sebagai tempat arwahnya orang-orang kafir, calon penghuni neraka. Ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya, malaikat membawa arwahnya menuju langit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melemparkan arwah itu, dan sumur Barhut inilah diyakini sebagai tempatnya. Informasi ini memang terdengar janggal, karena urusan orang-orang yang telah meninggal dunia termasuk perkara gaib, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkesan seperti cerita mitos dan legenda. Tapi banyak orang memperbincangkannya, bukan hanya orang-orang awam, sampai para ulama pun memperbincangkan sumur Barhut ini. Memang ada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zam-Zam, karena air tersebut seperti makanan yang bisa mengenyangkan, dan air tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan seburuk-buruknya air yang terdapat di muka bumi adalah air yang berada di sumur lembah Barhut. Letak sumur ini di wilayah Hadramaut, seperti kaki belalang. Setiap pagi air sumur itu naik ke atas, dan setiap sore di sumur itu airnya kering, karena airnya turun lagi ke dasar sumur. Hadis riwayat Tabrani. Dalam asar sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ruh kaum beriman ditempatkan ke Jabiyah, dan ruh kaum kafir ditempatkan ke bukit Hadramaut yang disebut Barhut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, sebaik-baik bukit manusia adalah bukit di Makkah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf, yaitu bukit di Hadramaut yang disebut dengan Barhut. Di dalamnya terdapat ruh kaum kafir. Abdullah bin Umar juga mengatakan, sesungguhnya ruh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, sebuah lembah di Hadramaut, dan ruh mukmin di Jabiyah. Telaga Barhut ada di Yaman, dan Jabiyah ada di Syam. Para ulama dahulu mensifati sumur ini kedalamannya tak terukur. Tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya. Mungkin yang dimaksud orang tak sanggup menuruni hingga ke dasarnya adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan canggih, karena dahulu belum ada peralatan itu. Tak ada yang bisa memastikan apakah yang disebut dengan Barhut oleh para sahabat itu Barhut yang di wilayah ini, atau ada yang lain dan tak diketahui. Tak ada penjelasan para ulama. Namun begitu, banyak orang meyakini inilah tempatnya, sumur Barhut di Hadramaut, Yaman. Terkait dengan perkataan para sahabat Nabi itu, ada cerita yang dikisahkan ulama terdahulu. Entah benar atau ini hanya sekedar mitos. Dulu ada seorang laki-laki dari sekitar tempat ini yang mencium bau busuk. Kemudian ia mendengar kabar kematian pembesar-pembesar kafir, lalu ia menyadari bahwa bau busuk itu tercium dari sumur Barhut. Sumur ini banyak membuat penasaran banyak orang, termasuk orang-orang Eropa. Ada cerita yang menyebutkan bahwa beberapa ekspedisi Eropa untuk mengungkap rahasia sumur Barhut dilakukan. Akan tetapi, orang yang turun ke sumur ini tak kembali lagi. Ada cerita lain terkait dengan sumur Barhut oleh seorang ulama. Namun cerita ini juga tak bisa dipastikan kebenarannya. Tak ada yang bisa memastikan apakah yang disebut dengan Barhut oleh para sahabat itu Barhut yang di wilayah ini, atau ada yang lain dan tak diketahui. Tak ada penjelasan para ulama. Namun begitu, banyak orang meyakini inilah tempatnya, sumur Barhut di Hadramaut, Yaman. Terkait dengan perkataan para sahabat Nabi itu, ada cerita yang dikisahkan ulama terdahulu. Entah benar atau ini hanya sekedar mitos. Dulu ada seorang laki-laki dari sekitar tempat ini yang mencium bau busuk. Kemudian ia mendengar kabar kematian pembesar-pembesar kafir, lalu ia menyadari bahwa bau busuk itu tercium dari sumur Barhut. Sumur ini banyak membuat penasaran banyak orang, termasuk orang-orang Eropa. Ada cerita yang menyebutkan bahwa beberapa ekspedisi Eropa untuk mengungkap rahasia sumur Barhut dilakukan. Akan tetapi, orang yang turun ke sumur ini tak kembali lagi. Ada cerita lain terkait dengan sumur Barhut oleh seorang ulama. Namun cerita ini juga tak bisa dipastikan kebenarannya. Ada seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji ke Baitullah, Makkah Al-Mukarramah. Sesampainya di Mekah, ia menitipkan uangnya sebanyak 1000 dinar kepada seseorang yang terkenal dapat dipercaya dan saleh, sampai seusai wukuf di Arafah.
Setelah menyelesaikan wukuf, ia kembali ke Mekah dan mendapati orang yang dititipinya telah meninggal. Laki-laki ini pun menanyakan perihal uang kepada keluarganya, tapi tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang mengetahui. Orang itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama Mekah. Mendengar cerita laki-laki itu, mereka menjawab, jika separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zam-Zam, lihatlah dan panggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama. Maka orang itu mengikuti nasihat mereka, mendatangi sumur Zam-Zam dan memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Karenanya ia kembali kepada mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi, bahwa ia telah memanggil tapi tak ada yang menjawab. Mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Kalau begitu pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhud. Katanya sumur itu berada di tepi jahanam. Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, niscaya ia akan menjawab panggilanmu. Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkannya dan ia pun mendatanginya di malam hari. Ia melihat ke dalamnya dan berseru, "Hai Fulan." Ternyata ada jawaban. Ia bertanya, "Di mana uang emasku?" Dari dalam sumur itu ada yang menjawab, "Aku tanam di bagian ini dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukan kepada anakku. Galilah, pasti kamu mendapatkannya." Orang itu kembali bertanya, "Apa yang menyebabkanmu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah seorang yang baik." Dari dalam sumur terdengar jawaban lagi, "Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini." Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadits sahih, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan rahim." Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Wallahu a'lam. Tempat-tempat misterius di muka bumi yang disebutkan Al-Quran memang ada, bukan legenda atau mitos. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tampaknya tetap merahasiakan lokasi-lokasinya, sehingga zaman modern dengan perangkat teknologi canggih pun tak mampu mendeteksinya. Semua itu adalah masalah gaib yang hingga kini dan entah sampai kapan akan selalu tetap menjadi misteri, hingga waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.